Hmm. Kata aku kabarkan tadi di berita itu, salah satu penyebab COVID-19 ini nggak berhenti-berhenti, ya karena dia memang nggak bakal berhenti katanya. Oh gitu ya. Mungkin kontraknya sih panjang. Enggak, kita akan hidup berdampingan katanya. Jadi kita itu seharusnya itu udah mempersiapkan vaksin, apalagi obatnya yang paling penting. Alah. Oh cerita itulah kok ngeri aku jadinya. Banyak orang mau mati pakai itu apa? Pakai apa? Kena penyakit itu. Iya. Ngeri pula aku bilang. Nggak usah pikir-pikir itu lah, cerita yang enak aja. Oh ya dah. Jadi kan Mbak pikir. Kalau itu langsung ya cas dia. Oh, bagus cerita kita kayak mana jadi orang kaya. Itu lebih enak daripada cerita mati. Cerita mati serem, Iya. kuburan. Kan gini, aku pun bingung ini apa yang kira-kira bagus dibuka di momen-momen seperti ini. Karena ekonomi lesu kali, daya beli orang itu sangat rendah sekali saat ini. Nggak bisa itu menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 2% lagi. Ayo udahlah, cerita duit itu payah. Tanya gimana supaya jadi orang kaya? Aku pun bingung caranya kayak mana jadi orang kaya saat seperti ini. Jualan apa kita coba? Jualan tak laku. Yang laku makanan saingan banyak. Sebentar-bentar cuman viralnya, siap itu nggak ada lagi yang beli. Atau apa ya? Apa? Obat penahan lapar mungkin kayak laris mungkin. Obat cuma bisa menahan dia. Siap itu kan udah seperti ibaratnya bendungan ini kan ditahannya airnya. Kalau bendungan jebol kan ngeri. Nanti orang makan apa pun bisa. Aku apanya pikirkan yang bagus nih untuk mendapatkan uang dari kemarin-kemarin. Ada caranya. Apa? Nikah sama janda kaya. Masalahnya nggak cuma kita yang mau. Ya bersaing lah, namanya orang kaya usaha menjadi orang kaya. Kita kalau bersaing itu sadar diri lah. Loh, ya kok sampean ya lah, telah beristri, beranak, banyak, beranak pinak. Kayak aku ini kan, cocok. Pak RT tadi ku jumpa. Jumpa Katanya Pak RT. tadi aku mau datang ke tempat kalian sidak katanya nanti. Betulnya? Iya. Untung datang cepet aku. Kalau enggak hancur aku. Aku gitu tadi langsung cepat aku datang. Bergegas aku merapikan semua yang ada di sini. Iya kok Pak RT Bersih-bersih. Agak kayak mana, kayak jiwa militernya itu apa, disiplinnya itu luar Udah biasa. tadi udah aku tunggu tuh. Mana PRT ini? Mana PRT nggak datang-datang? Nanti berita bohong itu. Sibuk kali kayaknya dia. Akhir setengah mati pula nanti. Cerita mati lagi kesebutku. Aku cerita. Salam. Akhirnya datang juga Pak RT. Bukan aman di sini? Wah, aman terkendali. Selama kami yang jaga di sini. Selalu kondusif. Apa pula itu? Maksudnya Tadi aku terkondisi kan? dengar kampung kita ini udah nggak aman lagi. Oh itu hoax. Ya, selama saya jaga aman. Iya. Nah, tapi kalau yang lain? Itu tanya itu ya tanya tuh. nama di situ Pak RT. Siapa aja yang nggak aman dalam Ini pekerjaannya? ketuanya kemana ini? Oh, si apa ini? Si itu yang kalau hari Rabu itu agak payah itu. Si Andri itu orang agak males dia itu. Andri, Jaga Pak Ropi, Ropi Orang tuh Jangko. sering-sering bolong nggak? Oh, jaga malam pinter yang ngibuli orang itu. Astagfirullah. Astagfirullah, nanti kita gibah pula kan. Nggak enak pula berarti. Itulah, aku kemarin ada laporan. Iya. Katanya kampung kita udah nggak aman lagi, udah banyak yang masuk. Ya, aku terus terang ya Pak RT. Memang lagi kampung kita ini lagi diteror pocong kan. Teror pocong mula. Kok teror pocong? Iya, buktinya kemarin radio si Memen diambil. Iya. Katanya dia nampak pocong. Makanya aku pun mau pelihara anjing, tapi udah nggak. Aku nampak juga dari sini nih langsung muncul pocongnya. Nampak aku. Udah nanti kau kena lapar. Ya Allah, habis itu aku kan lari. Nyari bantuan maksudku lari. Nah, si Memen ketiduran di sini. Kamu HP-nya percaya ada hilang. pocong di sini? Iya. Ada memang. Nggak kamu percaya? Betul ya? Iya, jangan kamsang sih. Nggak ada itu. Ada. Nanti bual-bual kalian Pocong biar- itu talinya apa? Apa dia beda dia? Kalau pakai karet. Ya, Pak RT. Itu mungkin kalau aku kan, pocongnya itu ada, tapi aku nggak percaya sama keberadaan pocong.
Aku yakin itu adalah strategi dari malingnya itu. Bisa jadi. Menyebarkan teror dan hoaks supaya masyarakat percaya sehingga mempermudah mereka dalam berkonspirasi mengambil maksud dan tujuan mereka di sini. Oke, pakainya kita ganti topik lah, Pak. Karena kalau cerita pocong aku ingat lagi sama kuburan aku. Loh kenapa? Aku gila kalau cerita mati. Masih muda. Kita itu bagus ingat kematian lah. Bagus. Supaya kita ingat dosa kita. Bentar lagi aku mau mati ini, aku harus banyak beramal. Ku kasihlah ini uangku banyak ke Bang Biring, dia kan banyak anaknya. Janganlah. Supaya kita pas melakukan maksiat itu kan, Iya. kita ingat mati nggak jadi. Iya. Jadi kalau kayak Itu gitu udah siap. pemikiran Pak RT, kalau pemikiran kita kayak gitu, itu nggak ada kita malas kerja. Loh, kok malas kerja? Justru dia Mau semangat. kerja tapi semua semangat kerja. Ingat, olah mati pula siswa aku. Percuma lah aku kerja. Ya enggak lah, aku nggak tahu kapan aku akan mati. Maka aku harus banyak bekerja sebagai investasiku nanti untuk anak cucu ke depan. Kok pula capek-capek kerja, duit banyak, tiba-tiba mati. Hah? Gak usah Memang itu dipikirin. apa? Mau harta. Nggak bawa mati. Makanya gak usah dipikirin. Happy-happy aja kita. Gak usah ngikutin mati-mati. Ngeri. Semuanya kita bakal mati. Tapi kita nggak tahu. Tapi harus, semua kita bakal mati. Tapi kita nggak tahu kapan mati. Tapi kita nggak boleh melupakan yang namanya mati. Itu. Walaupun nggak tahu, kita nggak boleh melupakannya. Gak selera nanti makan enak sedikit. Alah, mati. Bagusan mati dengan persiapan daripada mati dengan kejutan. Ya bagus kayak gitu. Ujuk-ujuk, mati awak. Ya mati, belum ada bekal, mampus lah kita. Ya makanya banyak duit aja. Udah cerita duit kan enak gitu loh. Gini men, kita kan kalau mati itu kan kita akan menuju alam yang lain lagi. Nah itulah ngeri aku. Nah, kita akan matilah kita. itulah kita butuh persiapan. Iya. Harus. Itu harus prepare. Udah gini aja. Kalau sampean mau betul-betul ingat mati, tak galiin kubur, tak pocongin sampean, tak masuk situ. Fix, ingat mati terus sampean. Mati Bukan kayak itulah. gitu caranya. Mati itu pasti. Mati itu kapan nggak tahu kita. Terus mati itu butuh persiapan. Tapi nggak boleh kita cari mati. Apalagi? Nggak boleh cari mati cemana. Ya kok bunuh diri kan cari mati Ya namanya. jangan bunuh diri. Naik kereta masuk jurang ya kan? Udahlah aku mati aja lah gitu bilang gitu. Ngapain kayak gitu. Banyak kali beban hidupku mati aja lah aku. Makanya gak usah diinget-inget. Sudon sendiri. Ngeri loh. Kok ngeri pula kan ngeri. Mati sampai nanti cuma malaikat. Jadi menurutmu kalau kita nggak mikirkan kematian kita bakal hidup terus? Kita bakal nggak minimal mati-mati. ya nanti aja gitu. Nggak selera kerja, nggak enak selera ngapa-ngapain kalau kita inget mati loh. Itu mungkin tanda-tanda bentar lagi kau mau mati tuh. Bisa jadi juga itu. Wih Pak RT, janganlah kok. Kau udah lesu, kau udah lemas nggak mau makan. Makanya kita persiapkan. Udah menyendiri kau nanti. Udah bagus gini aja kita cerita gimana. Ini kan banyak di kampung kita janda-janda itu. Iya biar lebih semangat ibadah. Iya betul memang. Dengan mati pun Jadi sebelum mati aku usahakan nikahin dia dulu gitu. Dia kan cocok kan Pak? Bisa Iya. bisa juga. Tapi itu bisa jadi cari mati namanya. Banyak saingan ya kan? Iya. Saya makanya itu. Assalamualaikum. Salam. Ada Pak RT ya? Ada Ustaz? Sehat, men. Alhamdulillah. Masih sehat walafiat tuh. Iya, belum mati kan? Enggak belum. Belum apa-apa. Kan dari jauh tadi denger katanya selamat takut mati, takut mati. aku Apa gimana? aku bilang sama dia, dulu bilangnya, mati semangat itu lebih berbahaya pada mati jiwa. Mati semangat. Iya. Semangat mati. Oh, iya. Ya kayak mana mau semangat kalau ujung-ujungnya ingat walah nek mati. Walah nek mati. Walah nek mati. Nah. Justru harus semakin semangat lah. Ya kayak mana? Sampai udah ini Kok kayak ini ya, Mar? Kayak kena hantunya Verona itu. Negatif pikiranmu langsung. Jadi soal ingat mati itu bagus, bagus banget. Bahkan itu bagus, termasuk bagian yang diperintahkan oleh Nabi kita. Ustaz, kalau kita ingat mati terus, Ustaz. Nggak enak cari duit. Iya. Betul, Ustaz. Percuma Betul. cari duit ujung-ujungnya mati. Iya, jadi Kenapa? Ya semua ujung-ujungnya mati. Tapi kita kan ada bekal. Minimal kau bisa beli kain kapanmu. nah, itu dia. Jadi kita memang konsepnya itu
ketika kita berbicara tentang dunia, artinya kerja dan lain sebagainya, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah itu, dia mengatakan kejarlah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Nah itu cocok aku. Nah itu lucu ya. aku. Tapi ada yang keduanya, dan beribadahlah engkau seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, Nah itu ini cocok nggak kali. imbang lah Ustad. Udah masih kerja kan, tiba-tiba ingat mati, alah nggak selera. Ya enggak Nggak gitu. gitu, Met, so konsepnya. Ketika kau sibuk bekerja lalu ada azan, ketika hatimu bentar lagi. Oh, kita nggak tahu pas aku kerja ini mati pula aku. Sholat dulu aku lah. Itu dia. Jadi gitu jadikan konsepnya. kita itu ketika untuk menyemangati diri kita semangat dalam bekerja, ingat kita terus hidup dan kita butuh banyak bekal untuk kehidupan kita. Dan ketika datang masanya ibadah, ingat besok kita mau mati. Sehingga kita ketika ibadah itu kita betul-betul khusyuk. Sholat kita, bisa jadi ini sholatku yang terakhir. Ketika kita mengingat kalau ini adalah sholat kita yang terakhir, kita betul-betul fokus. Nggak seperti kebanyakan di antara kita itu ketika sholat kita malah ingat kerja. Oh, iya. Ketika kerja lupa mau sholat. Tapi kalau kerja ingat Itu sholat, jadi masalah. Kerjanya nggak sholat. ini mau kerja, ingat sholat lah. Pas mau sholat, kerja belum siap. Nah, itu yang jadi masalah. Kayak gitu konsepnya. Nah, jadi itu tadi kalau kita menggunakan kapan kita ingat mati, nah itu tadi supaya mengingatkan kita nggak terlena, nggak terbuai dengan dunia. Iya, Ada orang-orang yang dia kan balik ya. ketika dia ngejar dunia dia lupa itu, dia seolah-olah ngumpul harta dia lupa kalau dia mati. Hatta jutumul maqabir, sampai datang pada dia disorongkan ke kuburan, baru dia sadar, oh aku mati. Kenapa? Dia punya dunia, dia punya harta, dia bisa dapati apa yang dia miliki. Nah ini dia masalahnya ketika orang itu nggak mengingat mati. Jadi dia nggak ngumpulin bekal gitu. Itu dia, Man. Terus Ustaz ini, Ustaz. Kan kita itu kan beribadah itu untuk, kalau beribadah itu tujuannya supaya Mati. tujuannya supaya kita dijauhkan dari kematian kayak mana, Pak? Ibadah. Saya dipanjangkan umur gitu. Ya Allah, panjangkan umur Kak, jauhkanlah aku kematian. Ada amalannya itu, Bang Firi? Enggak, kan kadang orang gitu berdoa kan. Berdoa dia. Betul. Supaya dipanjangkan umurnya gitu. Kita dianjurkan kalau berdoa minta panjang umur, nggak hanya terputus sampai panjang umurnya saja. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu. Nah itu boleh. Itu boleh. Karena ada orang yang panjang umurnya Allah kasih, tapi dia nggak dalam ketaatan. Sehingga apa? Dia terus menggali dan mengumpulkan dosa dengan umurnya. Padahal umur yang diberikan Allah kepada kita itu akan dihisap. Engkau dikasih umur, usia, sudah sampai sekian puluh tahun, untuk apa lo gunakan? Apakah sekedar hanya untuk memuaskan hawa nafsu, mengejar duniamu tanpa untuk akhiratmu, maka dia akan celaka. Tapi kalau dia bisa menyeimbangkan atau dia melebihkan akhiratnya, maka itu lebih utama. Karena dunia kita ini, hidup kita hanya sebentar. Kan itu. Kita bahkan dikatakan dalam Al-Quran itu, waktu ditanya orang yang mati ini tadi, ditanya berapa lama kau hidup dunia, dia mengatakan kalau nggak salah 1 hari, kalau nggak salah setengah hari, atau cuma 1 jam, setengah jam. Itulah saking sangat dia merasa sempitnya atau singkatnya hidup dia di dunia. Betul, Ustaz. Yang bentar, Ustaz. Dulu aku main guli gitu dulu. Udah tua sekarang udah punya anak. Tapi kalau kita berdoa minta cepat mati, Ustaz, boleh? Kalau Pak RT minta jangan. ya apa? Jangan, cuma Ya, kan ganti mana tahu ada orang kan hidupnya udah susah kali rasanya. Iya, butuh sakit ya Banyak kan. utang di mana-mana. Maka dia berdoa Doa minta cepat mati. mati. Nah, jadi ada orang yang dia berpemikiran itu sempit. Banyak ya. Bahkan Seolah-olah di luar mati udah selesai masalah. Ya. di luar sana yang dia ateis atau dia nggak memiliki agama, atau dia nggak mengakui bahkan Tuhan. Ya, Nah, ketika dia ditimpa masalah, dia punya beban hidup yang berat, kayak Pak Salman tadi bilang, dia punya hutang atau dia punya masalah, skandal dan lain sebagainya yang membuat dia udahlah mati aja lah. Dia kira mati itu selesai masalah. Kalaulah memang seperti itu, alangkah enaknya hidup kita. Mati aja ketika ada masalah, banyak hutang, udah mati aja, selesai masalah. Enggak. Nggak bisa hidup lagi. Bahkan kita perlu tahu, hidup kita ini adalah ujian. Itu yang pertama. Kita selama masih bernapas, maka kita akan terus datang ujian. Baik itu ujian yang sifatnya sesuatu yang membuat kita terlena, artinya kekayaan, kemewahan, itu membuat kita terlena, itu kita diuji.
Atau sebaliknya yang membuat kita menjadi merasa sedih, sempit, susah, itu semua ujian. Dan kematian ini adalah akhir dari ujian kita. Ketika orang mati, maka selesai deh ujiannya, tinggal dia lihat hasil ujiannya. Wisuda. Apakah dia berhasil dengan ujiannya, atau malah sebaliknya, dia orang yang gagal dalam ujiannya. Kita tahu kalau dunia kan, Nggak boleh ngulang, Sat. Mana ada? nggak ada Ulang remedial lagi. itu, nggak Lahir ada. lagi gitu. Nggak ada cerita gitu. Iya, ini kalau udah mati mana bisa hidup lagi. Itu dia. Jadi kalau kita berdoa supaya dimatikan, nah ini adalah orang yang dia putus asa. Itu asa sadar. Dan kita dilarang untuk berputus asa. Ya. Kalau kita bermohon kepada Allah, mohon minta mudahkanlah urusan misalnya. Kalau dia merasa kalau hidup dia susah sekali, ketahuilah kesusahannya itu bisa jadi adalah bagian Allah ingin dia hanya dihukum di dunia, Iya, sadar. enggak nanti lagi di akhirat. Allah dulukan hukuman dia. Karena ketika Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang ini, dia akan dahulukan. Gitu, Mat. Ya. Ah. Terus dia pikir pula tadi, San, ingat matian itu kayak nggak ada faedahnya gitu. Iyalah, Sat. Kayak yang kayak ceramah kemarin nanti bilang, San, kayak mana? Kasih tahu deh. Nggak selera itu. Nggak ada manfaatnya gitu. Dia nggak ada manfaatnya, malah bikin dia apa down pula. Ya nggak semangat lah. Down. Don King Kong. Jadi Down kan syndrome. kenapa kita sangat-sangat dianjurkan berziarah kubur? Ya untuk nengok apa kita lah, mungkin saudara kita. Ya. Enggak. Ya itu supaya kita siangi biar nggak semangat. Nah tujuan kenapa kita dianjurkan juga untuk berziarah kubur itu tak lain tak bukan untuk mengobati hati. Wah, kayak mana, Cuk? Kenapa mengobati hati harus ke kuburan? Nah jadi penyakit hati itu beda dengan penyakit jasmani, Raga ya. raga kita. leper. Nah, penyakit hati di sini Oke, lebar. dia dampaknya itu bukan hanya untuk dunia, tapi lebih-lebih ke akhirat. Dia bisa celaka gara-gara penyakit hatinya. Nah, dia dengan ke kuburan, melihat kuburan, ziarah kubur, itu mengingatkan dia, oh aku bakal mati. Nah, ketika dia tahu bahwasanya dia bakal menempati tempat itu, sekaya apapun dia, sebesar apapun, sebanyak apapun jabatannya, kemewahan yang dia miliki, toh tetap dia akan mati. Kita tahu ada Fir'aun dengan kekuasaan yang luar biasa, toh dia mati. Ada Korun yang dia punya harta yang nggak terhitung jumlahnya banyak, mati. Atau siapa saja yang kita sebutkan di dunia yang kita tahu, yang dia memiliki segalanya, yang dia mungkin bisa bayar dokter untuk ngobati dia, tapi dia tetap bisa mati. Iya. Nah, artinya apa? Mengingat kematian ini membuat kita menjadi sadar, nggak terbuai dengan dunia, lupa daratan. Karena kita jelas dalam Al-Quran itu dikatakan, hatta turtumul maqabir, yang kuburan itu membuat dia sadar, oh aku bakal mati, sehingga dia akan mempersiapkan bekalnya. Tapi kalau orang yang sama sekali dia terlupa sama dia kematian, nah udah dia terus mengejar dunia, tiba-tiba mati. Sat, kalau takut mati boleh nggak, Sat? Ngeri loh mati. Takut mati, jadi berusaha supaya Ya, awet sehat terus. hidup terus. Iya, itu aku dapat beritanya kemarin, Ustaz. Bahwa ada ulama ilmuwan yang sedang berusaha untuk membuat manusia itu awet terus hidup Biar nggak abadi. mati. Gitu ya. Itu kan berangkat dari ketakutan, Pak Ustaz. Ya. Ketakutan akan mati yang berujung-ujung karena sebetulnya takut meninggalkan dunia, Ustaz. Bukan takut karena nanti akhiratnya gimana gitu. Sayang istri cantik gitu kan. Harta banyak. Harta banyak. Jadi sebab ketakutan kita itu yang seperti Bang Bering bilang, hubud dunia, wakalatul maut. Dia cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, membuat dia benci kepada kematian. Karena orang-orang yang dia mencintai dunia berlebihan, dia nggak mau mati, nggak mau meninggalkan ini, takut dia. Tapi kalau orang yang dia memiliki keimanan di hatinya, dia jadikan hidupnya untuk mengumpulkan amal, dia malah merindukan kematian. Karena apa? Dia tahu balasan kematian itu ketika dia memang betul orang yang soleh, dia pergi berjihad. Dia kan orang-orang yang dulu mujahidin itu dia memang berangan-angan supaya mendapatkan rezeki syahid. Kenapa? Dia tahu balasan di akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia yang dia rasakan saat ini.
Maka orang yang beriman, mukmin itu dia nggak takut dengan kematian. Karena apa? Dia telah mempersiapkannya. Walaupun dia berharap dia bisa mengumpulkan sebanyak mungkin. Nah, tapi dia tidak takut ketika kematian itu datang kepadanya, dia mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Beda dengan orang yang dia memang sama sekali karena cintanya dengan dunia itu membuat dia lupa bahwasanya ada istana yang harus dia persiapkan lebih lagi daripada istana yang di dunia. Cuma, oh itu penyebabnya kau takut sama kematian itu karena kau hubud dunia, mencintai dunia ini. Ya, gimana dunianya indah loh. Belum kau miliki, Mat. Setelah kau miliki baru tahu kau rasanya. Ini mau berusaha untuk memilikinya. Kalau dunia ini dimiliki, kita jaga dia, capek kita jaganya. Makanya Oke lah, punya kalau sama. gitu kita Apa? ngobati hati lah dulu. Kalau gitu, Jarak kubur deh. Oh iya? Malam-malam loh ini Pak RT. Sat ya? kita keliling ronda, sekalian singgah kita minta kopi, Iya. sama ransum. Langsung tuh apa? Ya perbekalan kita, Oh, ransel. sembako dan lain sebagainya. Ayo Pak RT, lakukan yang terbaik. Tekan yang terbaik. Kasih. Sat, beneran. Yuk. Enggak. Oh, tinggal ikut.